Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Sehat? Ya, semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Tuhan dan selalu diberi kesehatan. Pagi ini kita akan belajar tema 5 pahlawanku. Subtema pertama, perjuangan para pahlawan. Persiapkan bukunya dan persiapkan diri kalian untuk mengikuti penjelasan dari buku ini. Terima kasih. Kali ini kita akan belajar menyampaikan kembali isi bacaan. Bacaan itu terdiri dari beberapa paragraf. Setiap bacaan akan mempunyai permasalahan tersendiri. Nah, inti dari masalah dari sebuah bacaan disebut pokok masalah. Biasanya akan dibahas dalam seluruh bacaan. Nah, isi bacaan meliputi objek atau apa yang dibicarakan, siapa yang ikut dalam pembicaraan, terus berkaitan dengan kapan peristiwa terjadi, terus di mana peristiwa terjadi, dan dengan alasan mengapa peristiwa itu terjadi dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Untuk memahami suatu bacaan, kita dapat mengajukan pertanyaan dengan ajuan dari isi bacaan tersebut. Setelah membaca isi bacaan, kita akan menyampaikan isi bacaan dengan menggunakan diagram. Pada pembelajaran sebelumnya sudah dijelaskan isi bacaan. Isi bacaan dapat dituangkan dalam bentuk diagram atau peta pikiran. Diagram memperlihatkan gambaran atau menerangkan sesuatu. Dengan diagram akan mempermudah pembaca untuk memahami isi bacaan. Pokok-pokok informasi dari bacaan dapat kita temukan dengan cara yang pertama, menentukan tema atau peristiwa atau masalah dari bacaan. Yang kedua, menentukan tokoh. Yang ketiga, menentukan alasan peristiwa terjadi. Yang keempat, menentukan tempat atau latar peristiwa. Yang kelima, menentukan urutan peristiwa. Dan yang terakhir, menentukan gagasan utama setiap paragraf. Menyampaikan informasi dari bacaan, kita harus memperhatikan beberapa unsur. Yang pertama, memahami dengan cermat isi bacaan. Yang kedua, mencatat pokok-pokok informasi. Yang ketiga, menyampaikan informasi kepada orang lain. Dalam menyampaikan informasi, sebaiknya kita menggunakan bahasa yang runtut, komunikatif, dan mudah dipahami. Tahukah kalian, Indonesia sebelum masa kemerdekaan banyak kerajaan-kerajaan yang berdiri. Saat itu namanya belum Indonesia. Nah, kerajaan-kerajaan itu ada yang berjarak Hindu, Buddha, dan Islam. Berikut beberapa contoh kerajaan-kerajaan tersebut. Yang pertama, Kerajaan Kutai merupakan kerajaan tertua di Indonesia. Kerajaan Kutai adalah kerajaan dengan corak Hindu. Letaknya ada di Kutai, Kalimantan Timur. Sedangkan peninggalan yang terkenal adalah prasasti Yupa berupa tiang batu. Raja pertama yang mendirikan kerajaan Kutai adalah Kudungga. Nah, kerajaan Kutai mengalami masa kejayaan saat pemerintahan Raja Mulawarman, putra dari Raja Aswawarman. Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu tertua di Pulau Jawa. Nah, letak kerajaan Tarumanegara ada di Jawa Barat, tepatnya di tepi Sungai Ciaretewu. Raja yang terkenal bernama Raja Purnawarman. Sedangkan peninggalan terkenal bernama Prasasti Ciaretewu yang berisi gambar telapak kaki raja pada sebuah batu besar. Nah, pada masa kejayaannya, Raja Purnawarman membangun saluran irigasi di Sungai Gomati.
Karena pembangunan saluran air tersebut, maka pertanian di Tarumanegara berkembang pesat. Selain itu, selanjutnya adalah Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan ini mempunyai dua corak, yaitu corak Hindu dan Buddha. Nah, ini dibuktikan pada dinasti Kerajaan Mataram, yaitu dinasti Sanjaya, merupakan penganut agama Hindu. Buktinya, dinasti Sanjaya meninggalkan sebuah peninggalan yang terkenal, yaitu Candi Prambanan. Sedangkan pada masa pemerintahan dinasti Sailendra, yang merupakan penganut agama Buddha, memberi peninggalan yang berupa Candi Borobudur, Candi Mendut, dan candi lain yang bercorak agama Buddha. Kerajaan yang selanjutnya adalah Kerajaan Majapahit. Kerajaan ini merupakan kerajaan terbesar di Indonesia. Wilayahnya meliputi Semenanjung Malaka, Sumatera, Kalimantan, Bali, Filipina, dan seluruh wilayah Nusantara. Nah, kerajaan ini didirikan oleh Raden Wijaya dan mencapai puncak kejayaan saat pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Kejayaan Kerajaan Majapahit tidak lepas dari peran Patih Gajah Mada yang terkenal dengan Sumpah Palapa. Sumpah ini berisi cita-cita Patih Gajah Mada untuk mempersatukan Nusantara. Dan sumpah ini terbukti. Hampir seluruh Nusantara dapat dipersatukan oleh Gajah Mada. Nah, peninggalan terkenal dari Kerajaan Majapahit adalah Negara Kertagama karangan Putra Panca, yang di dalamnya berisi tentang kejayaan masa Kerajaan Majapahit, serta Kitab Sutasoma karangan Putan Tular yang berisi tentang semboyan Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negara kita. Selain itu, terdapat beberapa candi peninggalan Majapahit. Terdapat di daerah Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Kerajaan selanjutnya adalah Kerajaan Sriwijaya. Ini merupakan kerajaan dengan corak Buddha terbesar di Indonesia. Letaknya ada di Sumatera Selatan. Kerajaan Sriwijaya didirikan oleh Dapunta Hyang Srijaya Nasa. Mencapai kejayaannya saat pemerintahan Raja Bala Putra Dewa. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan maritim dengan angkatan laut yang kuat. Peninggalan yang terkenal adalah Candi Muara Takus dan Prasasti Kedukan Bukit, serta ada beberapa peninggalan yang lain. Kerajaan yang selanjutnya adalah Kerajaan Demak. Kerajaan ini adalah kerajaan dengan corak Islam. Didirikan oleh Raden Patah yang merupakan putra dari Raja Majapahit, yaitu Raja Brawijaya yang kelima. Kerajaan Demak mengalami puncak kejayaan saat pemerintahan Sultan Trenggana. Peninggalan dari Kerajaan Demak antara lain adalah Masjid Agung Demak yang masih berdiri sampai sekarang. Kerajaan yang selanjutnya adalah Kerajaan Aceh yang bercorak Islam. Kerajaan ini terletak di Sumatera, tepatnya di Nangro Aceh Darussalam. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Ali Muhayyad Shah. Kerajaan Aceh mencapai masa kejayaan saat pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Peninggalan yang terkenal adalah Masjid Raya Baitur Rahmat Aceh. Masjid ini ketika terjadi tsunami tahun 2004 juga terkena tsunami, tetapi tetap tegak berdiri bahkan sampai sekarang. Kerajaan selanjutnya adalah Kerajaan Goa yang terletak di Makassar, Sulawesi Selatan. Didirikan pada tahun 1300 oleh Tumanurung. Raja terkenalnya adalah Sultan Hasanuddin yang diberi julukan Ayam Jantan dari Timur. Julukan ini karena keberaniannya melawan Belanda. Peninggalan terkenalnya adalah Benteng Fort Rotterdam. Nah, tahukah kalian bahwa pada zaman kerajaan untuk memberi isyarat menggunakan cahaya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya antara lain dapat merampai lurus, menembus benda bening, dapat dipantulkan, dapat dibiaskan atau refraksi, dan dapat diuraikan atau dispersi.
Cahaya dapat diuraikan. Nah, cahaya itu sebenarnya berasal dari cahaya putih atau polikromatik yang dapat diuraikan menjadi berbagai warna. Warna hasil penguraian warna putih antara lain merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu atau disebut spektrum cahaya. Sedangkan 3 warna utama dari spektrum cahaya adalah merah, hijau, dan biru atau disebut cahaya monokromatik. Nah, peristiwa penguraian cahaya dapat kita lihat pada pelangi. Pelangi terbentuk karena sinar matahari diuraikan oleh butir air hujan. Syarat adanya pelangi adalah ada cahaya dan media pengurai. Sekarang kita akan belajar tentang lambang sila keempat Pancasila. Sila keempat dilambangkan kepala banteng. Kepala banteng menggambarkan kekuatan rakyat Indonesia. Karena banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul. Musyawarah artinya berkumpul untuk memecahkan masalah. Makna sila keempat: permusyawaratan dan demokrasi, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Dalam menyelesaikan masalah, mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dan mendahulukan kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi. Nilai-nilai sila keempat: yang pertama, mengutamakan musyawarah untuk mengambil keputusan bersama. Yang kedua, menghormati keputusan hasil musyawarah. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan bersama. Yang keempat, tidak memaksakan kehendak. Dan yang kelima, menghargai pendapat orang lain. Berikut ini sikap yang bertentangan dengan sila keempat: tidak menghargai pendapat orang lain, tidak mau menerima kritik, mementingkan diri sendiri, bersikap sewenang-wenang, dan mengambil keputusan yang mementingkan diri sendiri. Contoh sikap kepemimpinan yang sesuai dengan nilai Pancasila: yang pertama, mengutamakan kemerdekaan rakyat, kejujuran, berani membela kebenaran, rela berkorban, semangat juang tinggi, dan cinta tanah air. Nah, sikap yang dapat kita terapkan di keluarga: menghargai pendapat anggota keluarga, mendengarkan nasihat orang tua, menjaga kerukunan. Di sekolah, belajar giat, menghargai pendapat teman, menjaga kerukunan dan tolong menolong. Di masyarakat, mengutamakan kepentingan masyarakat, menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Nah, sekarang kita akan belajar tentang tempo lagu. Tempo adalah kecepatan dalam birama lagu yang diukur dengan alat bernama metronom. Tempo ada 3: cepat, sedang, dan lambat. Contoh tempo cepat: allegro, tertia, allegretto, vivace, presto, dan prestissimo. Sekian penjelasan dari Ibu Guru. Jika ada yang kurang jelas, silahkan bertanya. Salam sehat selalu. Terima kasih.